memang keluarga pada saat itu kaget karena saya bisa memegang uang miliaran guys ya dengan cara-cara saya yang bisa tipu muslihat. Ya, karena setelah itu saya tiba-tiba menghilang. Dia menghilang, meninggalkan semua hal. Semua hal karena diteror sana sini walaupun udah di luar kota pun ya, udah di luar kota pun, udah di daerah pun. Sempat diculik juga. Sempat diculik guys, oh iya, sempat diculik Ya, itu diculik. keren sih. Jelasin. Di luar ekspektasi. Perasaannya diculik disekap. Waduh. Benar-benar definisi culik ya. Sebenarnya bener-bener diculik guys. Itu pada tahun itu berarti, oh ya, abis itu ini kan gak ngefek nih secara mental ya kan? Efek dong secara mental. Oh ngefek ya? Hampir depresi ya. Ada mau lompat dari jembatan, ada. Ada kepikiran apa minum baygon? Enggak dong, enggak. Aduh, lembur lagi. Bilang langsung aja ya. Pakai slogan. Oh, pakai slogan. Yeay, gitu. Kalau pakai slogan, selesai. Yeay. Enggak, ini kita kan mau podcast karena kita lagi lembur jadi pusing banget Perintis nih. bukan pewaris. Yeay. Iya. Perintis 5 tahun, umur 5 tahun jadi perintis. Gitu, enggak? Boleh. Jadi Lembur bareng perintis bukan pewaris. Yeay. ya, oke. Oke, gini. Ya, gini. Itu udah opening aja pemirsa ya. Dari tadi itu udah opening ya. Opening itu maksudnya opening kepala gitu kan. Open. Pusing gitu kan. Ngapain? Mau ngapain tadi? Oh gak ada. Cek cahaya. Oke, cek Jangan sampai gelap. cahaya. Udah golden hour nih ya, lagi golden hour. Jangan sampai kamera Karena kita depan. sudah jam menunjukkan pukul lewat jam kerja, kita udah lembur nih saat ini guys. Jadi daripada lembur nggak ada makna, kita mending bahas sesuatu kali yang lebih bermakna. Asik. Iya, gila. Cocok. Tapi ini ya lagi banyak yang kayak gini-gini, kita suruh bersihin dulu kali ya, minta tolong ya. Boleh. Disya, Meja Bapak lagi. ini tolong dibersihkan ini ya. Iya, Bang. Oke, kita matikan dulu bentar ya. Ini apa namanya, tim magang kita di sini guys. Jadi dia yang beres-beresin semua hal yang berkaitan dengan apapun itu ya kan. Oke. Silakan. Ya biar lebih bersih ya. Ini juga nggak? Ini nggak usah ya. Boleh. Ini nanti takut ada ngitung-ngitung harta warisan Kalian kita langsung guys ya. ngitung. Kalian mau minum apa nih? Minum, oke. Aku mau bembeng aja ya, Karena seperti biasa. aku adalah pria sejati, jadi coklat tuh. Yang hijau ya. Oke, terima kasih. Jadi kita hari ini mau bahas terkait apa, Indah? Terkait apa ya? Karena ini adalah pertama kalinya kita podcast. Oke. Mungkin lebih baik kita Lebih membahas Tentang apa tuh namanya? Itu tuh. Oh, ini karena baru awal jadi kita nyambung awal dengan awal. Awal berdirinya Oxo Group. gitu. Kita membahas kilas balik ya kan. Kayaknya banyak unek-unek dari seorang CEO ya guys. Ini perkenalkan, ini CEO dari Oxo Group guys. Dia CEO termuda saat ini ya. Perintis bukan pewaris ya kan. Nggak kayak orang-orang di luar sana yang ngaku sebagai perintis tapi padahal dia pewaris guys. Ini beneran perintis guys. Dia merintis dari minus ya. dari minus ya. Dari nol, Oke. kita dari minus. Gimana cerita awalnya itu? Diceritakan dulu sebelumnya, dirimu siapa di sini? Diriku adalah adikmu. Oke, dia adalah adik saya guys ya rupanya tanpa kita sadari. Ya gimana ceritanya waktu itu ketika Anda pertama kali menginjakan kaki di Jakarta ya? Sebelumnya Anda sudah sempat di Jakarta ya? Iya, saya lahir di sini kebetulan. Oke. Saya lupa. Kebetulan saya lupa ya kan. Jadi abis itu
merantau. Iya, betul, merantau. Merantau kemana tuh kalau boleh tahu? Saya merantau ke Aceh, Pak, 4 tahun. 4 tahun ya? Ya, 4 tahun. 4 tahun full drama atau biasa aja atau gimana Ada kira? dramanya juga, namanya juga kehidupan ya. Oke. Ya, setelah 4 tahun langsung ke Jakarta lagi untuk Dijemput kan waktu itu Dijemput dijemput dong. ya. Dijemput pakai mobil bagus ya. mobil Innova ya. Keren banget sih. Itu kayak bener-bener dibeli mobil karena mau jemput saya kebetulan. Sangat Bagus ya. Sangat membanggakan, ya. membanggakan Ya, nih, di kalau luar sesuatu ekspektasi ya. apresiasi. Apa di pikiran Anda sebagai seorang adik pada saat itu pas "Wih, abang gua Innova nih mobilnya padahal masih muda gitu. Gimana tuh ceritanya? Itu keren banget sih guys. Itu benar-benar langsung terpikir, wah kayaknya masa depan saya terjamin di sini gitu ya. Baik. Dan rupanya apa yang terjadi? Apa yang terjadi adalah begitulah Oke. yang namanya hidup ya. Iya, gimana beberapa bulan ketika di sini awalnya apa yang dilakukan? Kan nih udah lulus kuliah dulu kan? Lulus kuliah. Serius membahas itu. Udah lulus kuliah, setelah itu apa yang ingin dilakukan awalnya? Karena saya lulusan dari SPD ya Pak. SPD, SPD itu apa? SPD itu adalah Sarjana sarjana pendidikan. pendidikan. Ya, Pendidikan direktur, bukan? Bukan, belum. Pendidikan, jadi harus emang Oke. lulusannya Mendidik. menjadi guru. Harus mendidik ya. Jadi kita Oke. langsung cari-cari kerjaan yaitu mengajar. Karena Oke. sebelumnya gini guys, saya udah minta ke beliau Oke. untuk pekerjaan namun ditolak. Bukan ditolak, Ditolak ya. sebenarnya Maksudnya saya seperti ingin mengajarkan pada adik saya arti untuk berjuang, Ya, guys, ya kan, gitu. supaya tidak terkesan korupsi, kolusi, Teddy, yang penting ada, ya kan. Jadi kita cari-cari sendiri kerjaan dan kebetulan emang waktu itu dapetnya di Jakarta Barat. Jakarta Barat, saya ingat sekali itu di Kalideres, guys, ya kan. Kali pertama saya menginjakan kaki Sebagai apa? sebagai guru di Bimba, Bimbel yang punya orang Cina. orang Tiongkok, guys. Ini orang Tiongkok ini baik sekali menerima wanita ini yang dari Aceh, dia merantau sebagai guru dan diterima di bimbel tersebut, ya kan. Cuman setelah kita kalkulasi rupanya gajinya habis di jalan, guys. Jadi saya pada saat itu karena kebetulan tiba-tiba terserang masalah mafioso Maklaro. Kelam ya. Ya, agak kelam pada masa itu, jadi saya tiba-tiba bangkrut. jadi dia baru Tak jadi bersisa. orang kaya tiba-tiba bangkrut, guys, sebulan kemudian. Itu agak ditampar sama kehidupan. Kiri kanan sih guys. Kiri kanan ya, guys, ya namanya juga hidup, ya kan. Jadi bangkrutnya itu bukan ke titik nol ya, tapi Titik minus. minus, guys. Minusnya jauh ke dalam Sangat minus. palung marijuana ya, guys, ya. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk merekrut beliau secara tiba-tiba dan terpaksa, ya. Kenapa? Kenapa Anda merekrut saya padahal Anda berpikir saya mungkin tidak bisa dan tidak passion di bidang Oke. tersebut. Sebenarnya saya agak sedikit meremehkan adik saya ini ya, guys, ya. Karena saya melihat jejak-jejak dia nih, ya namanya juga adik kakak kan. Jadi adik kakak ini selalu terlibat dengan pertikaian. Nah, pada saat itu saya mikir kalau oh ini mungkin saatnya kita kasih kesempatan ya, guys, ya, kepada adik saya. Jadi pada saat itu saya langsung ajarkan dia untuk menjadi seorang supplier, ya kan. Jadi seorang supplier. Satu hari saja. Satu. Saya ingat juga waktu itu kita ke Kalideres juga ya. Iya, Ke Kalideres kedua juga. kalinya. Iya, jadi kan tadinya mau jadi guru di Cina, di bimbel yang punya orang Tionghoa di Kalideres. Ini kita ke tempat ada salah satu instansi di Kalideres juga, puskesmas ya, pada saat itu kita coba masuk. Tapi ya itu kita kasih pengajaran sehari ya. Waktu itu ingat sekali di 2022 21 ya? 21. 2022 awal. 2022 awal. Karena 2021 akhirnya sudah dikejar mafia gitu. Jadi setelah itu apa yang Anda rasakan ketika sudah dapat kesempatan untuk
diajarkan? Diajarkan itu agak sangat-sangat satset ya guys, bener-bener 1 hari 1 buku. Dan langsung 1 hari 1 buku itu beneran 1 hari kayak 1 buku. jangan lupa bawa buku dan pulpen. Jadi saya bawa buku hari itu, saya mencatat semua hal yang beliau ucapkan. Wes. Gitu. Langsung satset pancen OY guys. Jadi langsung satset langsung kita kasih tahu dia apa yang harus dilakukan ya segala macam. Karena setelah itu saya tiba-tiba menghilang. Dia menghilang, meninggalkan semua hal. Semua hal karena ada hal-hal yang sudah tidak baik ya guys. Jadi sudah tidak ada ruang untuk berpikir. Pada saat itu tertimpa masalah ya, banyak ya masalahnya ya. Ada terlibat pinjol ya kan, pinjol juga ya, pinjaman online Dan offline. Ya, gak bertubi-tubi. B2B ya kan. Jadi banyak lah pokoknya waktu itu total kerugian kita sekitar M lah ya. M-an lah ya. Ya, ember. Walaupun saya juga belum pernah melihat saat itu ya, uang 1M semana, 2M semana, 3M semana. Ya. Memang keluarga pada saat itu kaget karena saya bisa memegang uang miliaran guys ya, dengan cara-cara saya yang bisa Muslihat, gitu. tipu muslihat. Ya pada saat itu ya kan. Jadi saya waktu itu memutuskan untuk hijrah ya. Hijrah ke Tanah Rencong. Itu tanah kelahiran saya, itu di Aceh Selatan. Pada saat itu saya di Gua Hiro ya guys. Ya bukan Gua Hiro ya, lebih tepatnya kita di Aceh itu ada kebun orang tua kebetulan dan kebun durian ya. Jadi saya kebetulan pada saat itu ada lagi musim. Jadi saya pulang untuk menenangkan diri. Nah, ketika saya di sana leha-leha dengan duit durian, apa yang Anda lakukan di sini? Karena kan keluarga itu sama dia semua guys, di handle sama Indah semua guys. Jadi ibu dan 2 adik laki-laki saya itu di sini semua itu Indah. Jadi kita kayak shift-shiftan gitu jaga ya kan. Tadinya saya jaga, dia rantau, terus saya balik ke rantau ke Aceh, dia yang jaga. Nah itu gimana guys ya? Itu mungkin kali pertamanya saya bekerja sebagai supplier ya saat itu. Dan itu memang jauh dari passion dan sifat saya gitu. Itu adalah keluar dari zona nyaman saya. Dan hari itu agak seperti mimpi buruk. Teman-teman, mimpi buruk di siang bolong gitu ya. Mimpi buruk. Cuman ya dasarnya emang harus dijalani, jadi tetap menjalani. Wis, mantap. Apa yang paling berkesan ketika pada saat dikejar-kejar debt collector itu apa? Emang adrenalinnya terpacu. Jadi gak perlu ke depan. Nggak perlu ke depan. Gak perlu nonton Halilintar. Nggak perlu. Gen Itu Halilintar, memang adrenalin Ziggy Zaga, terpacu. ya kan Nggak itu gak perlu ya. Adrenalin terpacu, dari sana sini ada muncul omongan dan beban sangat berat ya. Sangat berat. Oke, baik. Beban sangat berat. Terus dia mau jauh diri. Masuk aja. Masuk aja. Iya. Iya, oke. Makan tidak? Makan. Boleh. Karena nanti sekalian pesenin anak-anak Kak, aja ini ya. kebalik Kak. Sekalian pesenin anak-anak. Apa ya? Kayaknya apa ya? Mie. Mau bakso Malang sih, ada nggak? Bakso Malang boleh. Oh, udah Bakso serius. Malang. Oke, bakso Malang. Sekalian yang lain disiapin ya, yang penonton bayaran kita ini. Oke. Siap. Makasih Disya ya. Siap. Ini kita nggak disponsor ya, guys. By the way. Ya, nanti sensor ya. Sensor Mereknya. ya, mereknya. Tadi udah terucap. Begitu, guys. Jadi apa kesan yang paling membekas ketika pada saat itu ada momen apa gitu ketika Apa ya? menghadapi orang-orang yang berdatangan silih berganti ke rumah itu gimana? Cuman itu nggak ngefek sih guys sebenarnya orang-orang yang datang itu. Ya lebih nggak peduli guys ya. Saya nggak pedulian orang yang kayak. Jadi yang bodo menghadapi amat itu gitu. adalah ibunda kita tercinta dengan Ya, mungkin saya juga menghadapi cuman nggak yang dibawa pusing ke sana karena sebenarnya hal tersebut bukanlah tanggung jawab saya gitu kan. Jadi saya aman-aman aja nggak ngerasa apa-apa gitu. Cuman tidak ada sense of belongingnya guys ya emang. Cuman yang paling terkesan adalah oh ternyata hidup itu begini gitu. Disitulah titik balik dimana mungkin dari fase apa ya remaja mungkin ya ke fase dewasa. Puber. Ya, Puber ke fase memang dewasa. seperti kayak oh seperti ini ya kehidupan di dunia ini sebenarnya yang belum pernah
berikan atau diceritakan oleh orang tua kita bahwa hidup itu memang sesusah ini. Ya, ayo survive gitu. Sebenarnya memang harus dijalanin, cuman memang salah aja jalannya, ya kan? Karena memang pada saat itu saya pribadi itu berpikirnya kalau bisa berbisnis dan bisa tepat sasaran semua, karena nggak bisa kita pungkiri juga ya, pada saat itu adalah saat COVID ya, di mana rata-rata saudara-saudara kita itu pada jatuh semua. Tapi alhamdulillahnya saya waktu itu ada kegiatan karena relasi kita kesehatan semua, jadi kebetulan pada banyak mesen barang kesehatan ya. Jadi alhamdulillah salah satu yang tidak terlalu berefek terhadap COVID itu kita ya, Iya, perusahaan saya gitu kan, yang saya diriin itu pada 2020 itu alhamdulillah jalan. 2021 titik bagusnya, tapi rupanya kita salah track ya, salah langkah ya kan, yang menerima yang menerima konsekuensinya adalah ini Ibu CEO kita ya kan, Ibu CEO kita ini. Dan pada tahun itu berarti abis itu ini kan nggak ngefek nih secara mental ya kan. Nah, Efek dong secara mental. oh ngefek ya. Hampir depresi ya. Ada mau lompat dari jembatan, ada. Ada kepikiran apa minum baygon? Enggak dong, enggak. Oke. Kalau misalnya untuk menyerah sih enggak ya teman-teman, karena memang di situ udah mulai belajar lah tentang ilmu agama dan memang Masya Allah. dan memang semua itu kan sebab akibat ya. Jadi bukan benar-benar dari Tuhan yang memberikan, tapi memang itu adalah akibat yang dikerjakan beliau. Masya Allah. Ya, sebab yang dikerjakan beliau berakibatnya kepada keluarganya seperti itu. Oke, kita langsung beranjak ke ketika saya mulai kembali ya pada bulan setelah Lebaran ya. Joget-joget. Oke, cepat juga ya. Ini kita jualan bakso Malang di sini apa gimana? Oke. Keren sih. Woi, apa lagi nih? Ada apa lagi? Wow, sausnya nggak dicopot ini ya. Ya, tolong ya Bango dan Blibis sponsorin kita ya. Ini perlu. Wah, enggak. Enggak, ini nggak perlu kayaknya dis. Oh, tidak Ya, ini nggak perlu yang ini kayaknya. Ya, saus aja. Thank you, Terima kasih ya. thank you. Kita sambil makan guys ya. Enak sekali ini. Jadi ketika pada saat itu gimana? Oh gini. Ntar kita taruh saus dulu ya. Ini kayaknya nikmat nih. Nih, lembur gini enaknya emang makan bakso Malang, habis itu makan mie ya. Kalau nggak sushi sesekali boleh ya kan. Ketika saya kembali ke sini ke Jakarta, walaupun pada saat itu saya ngekos dulu guys ya. Jadi saya ngekos dulu, adik dan keluarga saya juga waktu itu sudah pindah kos ke yang lebih kecil ya, kontrakan yang lebih kecil. Susah lah pokoknya pada saat itu ya, bener-bener kayak makan sepiring berempat ya kalian. Gak sampai kayak gitu. Gak sampai kayak gitu. Maksudnya biar cerita-cerita sedih gitu kan, enggak ya? Mie tiap hari sih. Mie tiap hari guys ya. Kalau untuk makanan alhamdulillah ada ya guys. Ada ya. Ada yang ngasih Ada lah yang ya ngasih, dari ada sekitar ya, saudara-saudara juga. Tetangga banyak ada yang peduli. gitu kan. Kalau makanan sih aman sih. Tapi kalau keluar isi bensin kita agak bingung. Duitnya ya. Duitnya nggak ada. Nggak ngisi 5.000 gitu. Nggak ngisi 5.000, lebih kayak udah nggak diisi aja ya, karena duitnya nggak ada ya. Pada saat itu saya balik untuk comeback lagi setelah dapat ilham dari gunung itu ya, Gunung Meke ya kan, Gunung Meke itu. Saya balik dan pada saat itu saya langsung ingin pisah dulu dengan keluarga saya. Jadi waktu itu saya ngekos ya guys. Ngekosnya itu bener-bener kecil. Kayaknya semeja inilah. Semeja ini dari ujung sampai ujung. Betul. Sampai sini. Dan itu toiletnya di dalam kecil gitu. Pokoknya bisa satu kasur itu bisa muat untuk tidur gitu kan. Pokoknya pada saat itu saya meminimalisir ya. Walaupun pada saat itu lumayan mahal sih ya. Di Jakpus itu untuk kosan segitu lumayan mahal, 1 juta waktu itu saya ngekos tuh per bulan. Tapi listrik bayar sendiri, air yang sudah ditanggung kosnya.
Memang lumayan strategis tempatnya. Strategis ya. tempatnya memang di pusat ya, di Senen, di pusat kota Jakarta Pusat gitu. Dan pada saat itu apa yang kira-kira Anda rasakan ketika abang gua akhirnya balik nih gitu kan? Apa yang Sebenarnya ada apakah kayak nggak perlu kamu balik gitu enggak kan? sih, perlu dia balik ya guys. Sebenarnya ada dua perasaan waktu itu, senang dan takut. Ya, kalau senang itu benar-benar yang kayak kepikirannya, wah beliau comeback nih, berarti akan banyak peluang-peluang lainnya di masa depan gitu kan. Dan saya juga percaya beliau akan bangkit gitu. Terus takutnya ya itu dikejar-kejar tadi itu ya, karena kan Busuk. iya. Oh. Gak ada yang tahu ya hati manusia, kita nggak ada yang tahu pergerakan manusia seperti apa gitu. Tapi alhamdulillahnya memang orang-orang yang di kita ini ya Pada baik-baik ya. masih Karena kita pun juga human yang niatnya luar biasa. baik. Kita juga niatnya mau bertanggung jawab gitu kan, jadi mereka juga kasih pengertian. Kasih pengertian. Paling yang riuh memang pada saat itu memang kita bisa menilai guys, yang mana memang dia teman, yang mana dia saudara. Karena rata-rata malah yang bermasalah secara keuangan dengan kita itu ketika kita bilang ada itikat baik, mereka langsung menerima itu dengan sangat positif ya. Tapi malah sekitarnya yang tidak terpengaruh terhadap hal-hal itu malah yang riuh gitu. Yang jadi heboh sekitar ya kan. Termasuk juga keluarga besar ada juga yang seperti itu. Banyak lah pokoknya kita ngeliat kayak oke, berarti ketika kita susah, jadi paling gampang untuk menilai orang itu benar-benar tulus ke kita itu adalah ketika kita benar-benar di keadaan yang terpuruk guys. Betul. Bukan ketika kita dalam keadaan yang sangat baik. Karena ketika kita dalam keadaan sangat baik itu malah itu orang munafik semua di sekitar kita biasanya gitu. Karena pasti pada berebut untuk dekat kita gitu. Entah itu linknya, entah itu duitnya, entah itu buat senang-senangnya ya kan. Tapi kalau kita mau nilai orang itu benar-benar tulus sama kita itu ketika kita susah. Tapi yang nggak usah dibuat-buat juga susahnya ya. Iya, Pada betul. saat itu memang kita memang susah naasnya pada saat itu ya kan. Begitu guys. Itu 2022 ya. 2022. 2022. Terus juga. saya waktu itu alhamdulillah ada investor guys, baik banget Abi, shout out untuk Abi Zainal yang selalu membantu kita dalam keadaan susah, dan juga Indah juga ada yang bantu ya waktu itu, Bang Jamai gitu kan. Itu emang orang-orang yang kita nggak akan lupakan sampai kapanpun. Dan kita split waktu itu guys, Indah dengan investor kita yang satu yaitu Bang Jamai, karena memang kita ada sambutan juga sama beliau kebetulan ya guys. Jadi dibantu saya sama Abi Zainal. Jadi saya di kantornya waktu itu di Senen, si Indah waktu itu di Otista ya, di Jakarta Timur. Betul. Dan waktu itu memang alhamdulillah baik-baik orang kita gitu kan, walaupun pada saat itu Abi juga bisa ngebantu tapi dalam keadaan dia harus dibantu juga, dalam artian dia baru kena tipu miliaran juga gitu. Jadi kita habis habis kita ibaratnya salah jalan bangkrut miliaran, dia juga baru ketipu miliaran. Waktu itu lumayan gede juga sih untuk sekelas bisnismen seperti dia gitu kan. Jadi saya ngebantu sebisa mungkin saya bantu, dikasih waktu itu ruangan ya lumayan gede, waktu itu dikasih ruangan segede semejanya segede ini juga, karena waktu itu memang dia kantornya itu lebih ke di Duren Sawit gitu guys, karena dia kontraktor kan. Jadi saya yang pakai kantor itulah sehari-hari saya sendiri waktu itu. Kalau kadang-kadang ada Indah yang datang gitu kan, kadang-kadang waktu itu kita ajak Bang Opal juga ya, Mas Noval juga salah satu direktur dari salah satu perusahaan kita sekarang. Kayak gitu sih guys. Jadi perjalanannya itu, habis itu yang paling membingungkan adalah, mungkin membingungkan di Indah ya mungkin ya, pada saat saya menginjakkan kaki pertama di bulan pertama saya langsung bisa beli motor ya sama iPhone waktu itu. Mereka susah-susah payah ya kan, pas saya baru sampai itu saya langsung beli motor sama iPhone gitu kan. Karena pada saat itu memang penting, motor itu penting, HP itu penting, karena impresi orang kantor terhadap kita kan, impresi klien itu penting. Jadi saya waktu itu beli iPhone 11 sekarang waktu itu udah murah, ada 6 atau 7 juta ya waktu itu ya. 6 atau 7 juta Masih 8. 8 sekitar 8. Sekarang udah dipakai sama ibunda kita tercinta gitu kan. Itu habis itu pada
tanggal 8 bulan 8 ya. Kita bergegas, saya bilang sama Indah, dah ini kita harus bikin PT karena walaupun kita dimodalin, tapi ketika kita udah mulai ada untung sedikit demi sedikit, kita bisa pakai perusahaan kita untuk keberlangsungan bisnis ini gitu kan. Jadi waktu itu Indah langsung kayak duit belum ada ya. Nah itu gimana kira-kira pas abang bilang kita duduk waktu itu di meja bundar ya kan, kita bikin perusahaan, padahal duit waktu itu di rekening nggak nyampe ya, maksudnya paling puluhan doang ya, nggak nyampe 20 ya, nggak nyampe 30 lah ya waktu itu ya. Itu gimana pandangan Anda dengan gebrakan yang penuh dar der dor ya guys ya? Itu agak kaget sih, ada kaget dan tidak percaya saat itu. Lebih ke tidak percaya diri pada diri sendiri, karena kan memang langsung ditunjuk sama beliau untuk menjadi direktur gitu kan. Jadi saya langsung berkaca pada diri sendiri, wah saya kurang sekali untuk hal tersebut seperti itu. Terus juga nggak percaya juga dengan beliau ini gitu ya. Karena itu emang untuk suatu bikin perusahaan itu adalah langkah yang sangat besar. Langkah yang emang orang-orang juga jangan dulu seperti itu. Cuman pada saat itu beliau sangat yakin, jadi mungkin saya satu-satunya orang yang yakin dengan beliau. Ya nggak sih gitu ya? Benar. Saya satu-satunya orang yang yakin, saya benar-benar kayak yaudah ayo kita coba gitu. Baru kita meyakinkan ibunda, meyakinkan orang lain seperti itu. Sorry guys, sambil makan nih, enak soalnya. Bener enak nih bakso Malangnya. Begitu guys. Terus kenapa namanya itu PT Oxo Faston Indo? Perusahaan pertamanya waktu itu. Nah, itu kan yang bikin Bapak ya Pak. Kenapa Oxo? Coba dijelaskan. Kenapa? Nah, enggak gini dulu. Kenapa di tahun itu Bang Eji itu benar-benar yakin ingin mendirikan Oxo ini? Sebenarnya apa sih yang terlintas gitu? Sebenarnya yang terlintas adalah itu hal yang sangat penting adalah pasti nomor satu adalah karena kita mau runningnya cepat. Karena kan ini ngantri kan, investor yang kita gagal bayar ini ngantri banyak banget kan, miliaran duit yang harus kita kembalikan. Jadi saya berpikir adalah untuk meminimalisir bagi hasil yang ada, begitu. Dengan cara kita bikin perusahaan sendiri, jadi kita nggak kena fee, kita nggak perlu bagi hasil, bagi persentase gitu kan. Dan setelah kita belajar, saya secara pribadi belajar dari pengalaman sebelumnya, yang mana saya itu sangat suka untuk ayo investasi ke kita, nanti kita kasih persenan lebih gitu kan. Habis itu salah jalur, jadi saya belajar dari situ. Jadi waktu itu kita memperlakukan nggak investor ya, malah ya pinjam ya. Jadi yang teman-teman dari sekitar kita ataupun kerabat ataupun waktu itu banyak kan kerabat ibu kita gitu kan, karena kita udah nggak dipercaya, aku terutama saya sudah dipercaya gitu kan, jadi kerabat dari ibu. Nah kita bilang kita sistemnya investasi tapi kita minjam. Jadi kalau misalnya kita ada lebih kita kasih, jadi kita nggak menjanjikan persentase. Jadi alhamdulillah banyak orang yang baik pada saat itu yang meminjamkan 50 juta, 20 juta gitu. Tapi kita langsung balikin gitu. Jadi kita kasih seberapa adanya untung gitu kan. Untung ada berapa kita kasih. Misalnya kayak 500 ribu, misalnya kita minjem 10 juta, 500 ribu kita kasih, ataupun 1 juta. Seberapanya ada. Jadi kita nggak maksain gitu kan. Begitu. Jadi karena banyak tekanan itu segala macam, jadi terbentuklah perusahaan PT Oxo itu. Dan itu ada filosofinya guys, Oxo Faston Indo. Apa tuh? Oh itu melambangkan ketika posisi saya sedang bagus ya kan. Dan X adalah melambangkan ketika posisi saya sedang terpuruk. Nah makanya ini keadaan lagi bagus nih ya kan. Terus X-nya ada 2. Ketika keadaannya buruk itu bukan di break even point gitu, bukan di titik 0 tapi di titik minus. Jadi X-nya 2. Baru kita lagi di ujung. Di ujung menandakan bahwasannya kita ingin melangkah ataupun move on dari permasalahan yang ada, kita ingin meningkatkan bisnis kita gitu. Jadi ingin kembali ke titik yang semula tapi lebih baik lagi gitu. Fast on itu adalah moto perusahaan kita, yaitu cepat
dan selalu berkualitas. Jadi disingkat jadi fast on. Jadi kita selalu prioritasnya itu kecepatan dan kualitas kan. Indo karena perusahaan Indonesia seperti itu. Jadi PT Oxo Fast On Indo itu berdirinya 88. Makanya namanya Oxo Group 88 semua username-nya kita ya kan. Begitu guys. Nah, kira-kira itu kan udah berdiri tuh ya kan, udah berdiri. Terus kita udah sampai di titik 2026 ini berarti udah mau masuk sekitar 3-4 tahun ya kan. Pasti banyak fase di mana itu sangat menyusahkan, sangat merepotkan gitu kan. Saya ingat bahkan pernah saya udah lama ketemu adik saya kan di kantor waktu itu. Terus dia ada bikin salah ya, ada bikin kesalahan pokoknya di kerjaan. Terus dia datang dengan ibu saya, habis itu saya nih yang bermasalah guys. Saya yang punya hutang di mana-mana, tapi dia yang saya marahin guys. Saya marahin kayak gimana sih, ini aja nggak bisa, ini aja nggak bisa. Padahal saya baru bisa ngajarin dia lagi setelah 1 hari itu saya ngajarin. Balik saya baru bisa mulai ngajarin lagi. Habis itu saya marah-marahin dia, nangis sekejar-kejarnya kayak gitu-gitu ya. kayak langsung pulang gitu kan. Besoknya langsung saya chat lagi gitu. Kenapa? Karena azasnya saya marahin dia itu, saya selalu bilang harus bisa menempatkan diri kita ketika kita profesional sebagai pekerja dan personal sebagai keluarga. Itu yang nggak banyak orang paham. Karena kalau kita sudah bisa memilah dan membelah itu, insya Allah bisnis kita lancar, keluarga kita nggak akan kenapa-napa gitu. Cuman kita udah campur adukan hal itu, bisnis nggak akan ada yang jalan. Berapa banyak usaha dan bisnis yang hancur cuma gara-gara perkara keluarga? Berapa banyak? Karena dia nggak bisa menempatkan ini profesional, ini personal, kayak gitu. Jadi besoknya saya chat, saya bilang kemarin urusan pekerjaan, jadi saya nggak perlu minta maaf karena memang salah di Indah, nggak ada yang menyinggung sedikit pun untuk urusan personal pada saat itu. Itu berjalan, apa momen ataupun kesan yang, wih, kerjaan kayak gini asik juga nih gitu kan? Ataupun itu satu, yang kedua momen yang ibaratnya kacau banget ya gitu, kerjaan kayak gini kok nggak ada duitnya gitu. Nah itu coba dari yang mana dulu? Mungkin dari yang kedua dulu. Yang buruk dulu ya. Oke. Yang kedua dulu, karena memang di awal belum ada kegiatan ya teman-teman. Jadi pada awalnya kan itu memang saya itu melanjutkan kegiatan abang saya gitu kan. Setelah itu memang di pekerjaan ini tidak ada project setelahnya. Nah, di situ benar-benar adalah titik di mana saya berpikir apa memang bukan rezeki di sini ya. Dan di situ kayak sedih aja gitu, kayak udah capek, udah benar-benar meluangkan waktu untuk keliling, untuk ngobrol gitu kan. Padahal saya bukan orang yang suka ngobrol dulunya gitu. Dia introvert guys. Jadi saya benar-benar membanting semua itu, memutar balik diri saya untuk ya itu tadi basa-basi dan segala macam gitu kan, untuk menjemput bola ya ibaratnya guys. Nah, dan tidak ada kegiatan itu sampai di titik benar-benar mau nyerah sih. Cuman karena saya juga punya adik 2 orang gitu kan, jadi saya berpikir tetap harus jalan nih, minimal saya bukan jalan buat diri saya tapi saya jalan buat adik-adik saya gitu. Jadi saya tetap berjalan di langkah yang memang mungkin emang sudah ditakdirkan gitu kan. Dan selalu yakin sih sebenarnya kuncinya itu ya dari saya pribadi itu ada 2 guys. Jadi kunci yang pertama itu kita yakin sama diri kita dan selalu melibatkan Allah dalam setiap langkahnya ya gitu sih. Mantap. Keyakinan akan diri sendiri dan keyakinan terhadap Tuhan. 2 kunci itu yang bisa membawa kita dalam gerbang kesuksesan. Asik. Amin. Terus untuk hal yang menyenangkannya ya, ternyata menyenangkannya itu pertama jalan-jalan itu menyenangkan. ya, Gitu. dia suka sekali dengan belanja guys, karena fun fact-nya dia selalu dapat kerjaan yang berbau dengan belanja, entah ke TikTok, Indogrossi, ataupun ke mall gitu kan. Itu kan kesukaan cewek ya guys ya. Itu asik banget guys, jalan-jalan ke instansinya asik karena kan kita benar-benar around the world gitu kan. Dari timur ke barat, barat ke selatan, selatan ke pusat, pusat Kayak Kerasakti ya. ke utara. Dan itu adalah hal yang menyenangkan sih di jalan. Terus berbelanja juga menyenangkan. Dan ternyata semakin kesini berurusan sama orang-orang di kesehatan itu juga menyenangkan gitu.
Sebenarnya hal ini apa ya, pekerjaan ini tuh jadi hal yang sangat-sangat apa ya, tidak terpikirkan akan semenyenangkan ini. Nah, di samping pendapatannya juga banyak ya guys, tergantung kitanya juga. Cuman memang alhamdulillah pendapatannya lumayan seperti itu. Jadi itu menyenangkan sekali sih, benar-benar memuaskan diri sendiri. Beli makan apa aja bisa ya. Amin ya. Gimana? Udah tanpa kita sadari sudah setengah jam, guys. Oke, udah banyak perjalanan yang sudah dilalui ya. Sudah dilalui ya, sambilan makan bakso Malang nih gitu kan. Itu oke. Terus apa lagi ya yang ditanyakan? Hal apa yang paling menurut Indah sebagai bisnismen itu menjadi tantangan anak muda gitu kan? Karena kan Indah waktu itu mulai pada umur berapa? 22. Berdua. Ya umur 22. Terus sekarang udah 26 tahun ya kan? Struggle-nya apa gitu? Karena kan kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai pekerja, tapi pada saat itu kita masih muda gitu. Apa yang menurut Indah sebagai kunci bisa memegang kepemimpinan gitu? Karena kan ini kan CEO juga gitu. Sekarang udah walaupun masih di bawah 15 pekerjanya gitu kan, cuman kan udah banyak gitu kan. Apalagi pekerja internal di bawah 15, tapi pekerja eksternal kan yang berhubungan sama kita itu udah lebih dari 20-an gitu kan. Nah itu apa kira-kira kiat-kiatnya lah, ibaratnya kiat-kiat untuk anak-anak muda di luar sana gitu kan. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman sih sebenarnya. Seperti tadi poinnya, kita harus yakin semua jalan itu pasti ada resikonya. Jadi kalau misalnya memang kita sudah yakin dari jalan yang kita pilih, ya kita juga harus menerima resiko-resiko yang akan terjadi. Terus ada kekesalan nggak ketika misalnya kan abang berangkat dari kebangkrutan, kesalahan di masa lalu, terus pas kita berbisnis ada juga lubang-lubang itu gitu. Kayak misalnya ketipu sama salah satu instansi ataupun oknum instansi gitu kan. Terus abis itu kita juga bergerilya bersama anggota-anggota dewan gitu kan. Itu kan kita lumayan mumet juga tuh, walaupun duitnya tetap bakal cair-cair juga gitu kan secara bisnis gitu. Itu apa sih pandangan dari Indah untuk menanggapi hal-hal tersebut gitu? Mungkin itu jalannya aja sih ya. Lebih ke apa ya? Lebih ke karena sudah tahu polanya gitu kan. Jadi lebih tenang aja sih. Lebih kayak oh pasti nanti bakalan ada jalan keluarnya aja. Selalu yakin akan hal itu ya? Iya, selalu yakin akan hal itu. Karena kita udah udah menjalani hal terberatnya gitu. Oh, oke. Jadi kayak hal yang Jadi baru-baru tuh nggak seberat yang udah kita jalanin. Karena hal terberat itu yang terjadi di awal rintisan itu ya, betul. 2022 itu Iya. ya. Yang itu parah banget sih. Saya nggak bisa ngebayangin karena saya posisi di sana juga dalam keadaan yang stressful, diteror sana sini walaupun udah di luar kota pun ya, udah di luar kota pun, udah di daerah pun. Sempat diculik juga. Sempat diculik guys, oh iya, sempat diculik Iya, itu sempat diculik. keren sih. Jelasin Di luar SMP. perasaannya diculik, disekap. Waduh. Benar-benar definisi culik ya. Sebenarnya bener-bener diculik guys. Itu ada saksinya, almarhum ayahnya Mas Nopal, salah satu direktur kita, itu saksinya juga. Pada saat itu saya dalam keadaan yang udah lumayan pengen comeback gitu kan. Jadi saya waktu itu transit dulu di Banda Aceh, dari kampung saya di Aceh Selatan. Terus nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba salah satu investor saya yang saya gagal bayar itu sekarang udah clear sih, malah udah baikan lagi, udah aman negara. Saya nggak perlu sebutin namanya. Itu tiba-tiba dia sudah ada di depan rumah guys. Itu saya langsung kayak nge-freeze, kayak ibaratnya pas keluar udah dijemput nih sama temen saya kan, sama temen kampung saya, karena kan saya sekolah di Aceh kan. Pas saya mau keluar tiba-tiba dipanggil, saya nge-freeze, abis itu saya dibawa langsung dirangkul gitu, saya nggak bisa ngapa-ngapain guys, kayak iya gue salah nih gitu. Jadi nggak bisa melawan karena pada saat itu emang nggak benar gitu, maksudnya emang salah, dalam keadaan salah. Langsung dimasukin ke mobilnya dia gitu kan, di tengah, kanan ada bodyguard, kiri ada bodyguard, dia di depan, ada supir segala macam.
itu kayak ibaratnya ya Allah mati gue nih dijual ginjal kayak dijual ginjal itu udah pikiran-pikiran aneh lah pokoknya dibawa ke gunung habis itu sampai ditelepon ibu saya sampai udah nangis-nangis, bunda saya yang di Aceh juga udah sampai nangis-nangis, udah sampai kayak bilang ke almarhum ayah gitu kan, ayahnya Mas Nopal tuh sampai bilang ini gimana? Iya nanti kalau udah 1x24 jam baru lapor polisi. Emang persyaratannya kan seperti itu guys ya. Jadi ya udah saya waktu itu pada saat itu saya langsung bilang ke yang lu kalau nyulik gua bang nggak akan ada penyelesaian, gua nggak bisa kerja gitu kan. Ya udah lu mau bawa gua kemana, lu suruh gua kerja di kebun sawit lu juga nggak apa-apa dah gitu, yang penting lunas gitu kan. Tapi ya lama nanti ya lu gaji gua kan, dari gaji itu ya 3-4 juta gua cicil nggak bakal kelar gitu kan. Ya udah pada saat itu ibaratnya saya udah putus asa, saya bilang udahlah terserah lu mau ngapain gua kayak gitu kan, mau ngapain saya kayak terserah gitu kan. Pada saat itu siang diculik, sore senja balik lah dipulangin, malam sampai rumah gitu kan. Itu saya mengalami bener-bener kayak wah anjay ini bener-bener diculik ya, literally diculik gitu kan, kayak udah bukan FTV lagi nih guys, sinetron udah tingkat dewa ya deh. Di situ saya mikir kayak ini harus hati-hati banget nih pulang gitu. Makanya pas saya pulang itu saya putusin untuk ngekos sendiri supaya saya bisa menjaga track saya sendiri gitu. Kalau sama keluarga kan pasti keluarga kan ibaratnya misalnya diikuti atau gimana gitu kan, untuk menjaga itu sih. Alhamdulillah sih udah selesai, insyaallah antar bulan 8 ini terakhir selesai, yang tinggal satunya, sisanya udah alhamdulillah selesai semua berkat Ibu Indah. Shout out untuk Ibu CEO kita yang membantu kita dalam menyelesaikan hal-hal itu. Dan itu sih awal berdirinya Oxo ya, dan insya Allah kita akan semakin besar lagi ke depannya. Masih jauh dari kata yang bisa berhasil dibilang ya? Sukses berhasil, masih jauh banget. Masih jauh. Kita masih muda, kita bahkan masih single gitu kan, jadi masih perjalanan masih jauh. Indah masih jauh untuk berkarirnya sebagai CEO, saya pun juga masih jauh untuk sebagai direktur marketingnya gitu kan. Dan masih banyak yang harus kita pelajari ya, masih banyak harus kita pelajari. Itu paling ya kalau untuk awal berdirinya Oxo Group ya. Untuk podcast pertama kayaknya udah sampai gelap ya. Dari terang ya. Dari terang sampai gelap ya guys ya. Itu aja paling untuk awal berdirinya Oxo. Paling nanti kita akan ada podcast lembur kantor selanjutnya bersama tim-tim Oxo lainnya, tim-tim kreatif kita. Itu aja kali ya. Ada kata-kata Kata-kata hari ini, jangan takut untuk mencoba. Wes, pantang menyerah, semangat terus. Jaga kesehatan teman-teman kantor, ya kan, apalagi yang lembur. Itu aja ya. Ada closingan nggak? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Closingannya dadah-dadah aja. Dadah.